Oke, selamat pagi semuanya para pendengar, para penikmat channel Ngaca Community. Di edisi hari ini, kita di hari Minggu yang santai, kita kedatangan tamu nih yang rentak lah ya. Ini pernah satu kantor sama beliau. Orangnya humble, ceria, cheerful, pokoknya multi talenta juga dan artis juga ya. Kalau dulu kantor lama tuh dia artis tuh, dia banyak model-model di foto wajahnya tuh banyak di partner-partner kita gitu ya. Dan mirip-mirip ke kayak artis yang mungkin kalau diperhatiinnya gitu ya. Sangat bangga sekali Anco Community pada hari ini jauh datang sebagai bintang tamu ya. Oke, pada tema kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu Patricia. Panjang namanya gue lupa namanya ya. Patricia, belakangnya ada Karina lah ya pokoknya ya. Terus panggilannya Keke ya, cukup singkat ya panggilannya Keke. Jadi kita mau bahas tentang dunia talent development, training, tapi bahasnya bagi teman-teman yang mau berkarir ke sana, apa sih jalurnya seperti apa awal-awalnya. Terus mulainya harus bagaimana. Terus kalau udah masuk ngapain sih kerjaannya tuh talent development gitu kan. Oke, seperti itu. Nanti kita bahas ya, ngobrol-ngobrol dengan uh, Mbak Kiki. Dan Mbak aja yang masih muda ya, kalau Ibu ketuaan gitu ya. Selamat pagi Mbak Kiki, apa kabar? Selamat pagi, Mas Kamkam, Ngaca Community, kabar baik. Oke, boleh kenalan nggak nih sedikit nih? Aktivitasnya apa saat ini, terus gue mau nebak-nebak aja tapi takut salah gitu. Itu kerjanya di mana nih saat ini? Biar lebih keren lagi kan teman-teman, jadi wah ternyata nggak salah nih belajar dari seorang Mbak Kiki karena berkarirnya di sini sebagai ini loh gitu. Silakan Mbak Kiki. Oke, thank you Mas Kamkam. Disclaimer dulu ya dari awal ya. Iya, iya, iya. Gue bukan expert, gue Ya, hanya kita di sini berbagi orang kadang-kadang bilangnya teman nggak gue expert. gitu kan ya. Iya, iya. Ya bukan expert tapi hanya berbagi pengalaman gue karena gue yakin di luar sana juga bahkan lebih jago dan lebih berpengalaman daripada gue gitu ya. Perkenalan dulu ya, nama gue Patricia Karina, partner MC-nya Mas Kamkam. Tapi teman-teman bisa panggil Keke. Emang apa nih teman-teman ya, Mas Kam? Iya, teman-teman aja. Ya, Kalau teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya kita di depan Ngaca bapak-bapak, ibu-ibu ya. di posyandu dong. Iya. Oke, oke. Saat lagi kesibukan saat ini masih bekerja di salah satu dekakorn di Indonesia. Silahkan ditebak apa dekakorn yang kemarin sudah IPO. Sebagai apa? Sebagai sales learning and development team. Stick sekilas dulu aja. Nggak salah kan? Ya, nggak salah kan Ngaca Community ngundang beliau ini Mbak Keke karena di kakonya gue sebut merek aja di sini banyak karena sebelumnya gue sebut merek semua yang nggak salah, nggak sponsor juga ya. Jadi Gojek ya lebih tepatnya ya Mbak Keke ya. Dan udah manajer loh beliau ini di sana, keren lah ya. Pokoknya itu perusahaan tuh wah sangat fenomenal dan keren lah. Mungkin orang yang belum pernah kerja di situ akan ngerasa wah gue kayaknya tertarik tuh atau fresh graduate itu pengen bercita-cita mau kerja di perusahaan itu gitu kan karena banyak ilmu, banyak orang-orang keren di sana. Oke, Mbak Keke boleh cerita sedikit nggak awal karir Mbak Keke nih sehingga sampai saat ini berkarirnya di dunia talent development lah ya, di dunia training, di dunia ngajarin orang nih gitu. Mana nih Mbak Keke awal karirnya sampai saat ini? Boleh cerita sedikit aja. Oke, boleh Mas Kal. Jadi
Ya waktu memang salah satu harapan saya gitu kan ya, kalau bekerja di sebuah company udah sebenarnya kan kalau misalnya mau bicara bekerja di bidang SDM gitu ya atau HR kan sebenarnya gambaran besar mau bergerak fokus di bidang rekrutmen atau fokus di bidang training atau people development gitu. Nah, kebetulan kalau saya sendiri preferensi untuk fokus di bidang people development. Nah, jadi ketika kuliah di semester akhir gitu kan ya menjelang lulus waktu itu sampai mengajukan diri untuk seperti menjadi fasilitator di sebuah training consult, menjadi fasilitator yang membantu proses-proses training untuk berbagai perusahaan, kemudian juga membantu untuk menjadi post training officer yang kerjanya ngapain, melakukan evaluasi training atau workshop yang sudah dilakukan nih kepada klien-klien dari konsultan training tersebut gitu. Nah, dari sana lanjut nih company bergedeannya adalah di sebuah financial company, tempat sebagai mengawali karir itu di sebuah company sebagai sales training officer. Jadi agak sebelumnya itu training atau people development yang lebih umum gitu kan ya ke berbagai perusahaan, kemudian lanjut ke sales training officer yang memang fokus dari teman-teman yang ada di dalam departemen atau fungsi sales gitu. Nah, dari sana sebagai sales training officer akhirnya makin jatuh cinta gitu ya dengan dunia training dicampur dengan dunia sales gitu. Jadi selama kurang lebih 5 tahun gitu ya membangun karir dari hingga kurang lebih selama 5 tahun gitu ya mendapatkan rezeki gitu ya bisa dapat kepercayaan untuk di tim training and development untuk sustain gitu. Setelah itu dari sana akhirnya mendapatkan kesempatan lagi untuk lanjut masih di learning and development di lini perusahaan atau lini bisnis yang berbeda di lini tech company ya, sama yang dikerja masih training and development khususnya buat sustain. Oke, gambaran singkat mengawali kalian dari dulu fokusnya di dunia training ya, walaupun awalnya mungkin secara umum people development-nya di umum, terus kemudian lanjut ke training sales dan sampai dengan people development-nya ke sales ya. Oke. Dan Mbak Kiki ini saya pernah satu kantor dulu yang tadi disebutin financial teknologi gitu ya, company itu karirnya dari mulai nol dia naik secara bertahap, kemudian sampai level manager. Dan Mbak Keke ini ya emang keren lah gitu ya, gesit banget gitu ya apa-apa kerjaannya. Jadi emang cocok buat sales ya, dan orangnya ceria. Kalau sales kan kalau lemes gitu kan ya nggak bikin semangat ya. Kalau seorang training di sales tuh harus semangat, harus cheerful, harus gesit gitu ya. Oke. Nah, Mbak Keke boleh cerita untuk teman-teman nih di sana yang mau berkarir di dunia talent development ya, sebenarnya apa sih persiapannya yang harus disiapkan ketika mungkin udah persiapan mau lulus nih, udah dikit lagi sudah nih, apa nih kiat-kiatnya, tips praktisnya gitu supaya teman-teman bisa berkarir di sana, termasuklah minimal ke sana, apa nih yang harus disiapkan? Oke, sebenarnya sih kalau ini persiapan secara umum dulu deh ya. Secara umum sih sebenarnya sesimpel siapin mental dulu ya kalau masuk dulu. Terus kemudian yang kedua pastinya adalah harus nemuin dulu nih sebenarnya sukanya itu ngerjain itu. Nah, kalau misalnya memang suka untuk ngerjain sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, berhubung pengembangan diri sendiri juga gitu kan ya, pengembangan diri sendiri juga orang lain. Nah, fungsi training and development jadi salah satu tempat itu. Jadi kalau ditanya apakah ada persiapan khusus yang Anda lakukan, sebenarnya nggak ada, lebih ke arah satu harus pahami dulu itu, karena itu jadi hal yang sangat penting ya
kalau misalnya kita mau bergerak di bidang training and development, pastinya kita harus pahamin dulu bisnis yang dilakukan di apa gitu. Jadi harus pelajarin dulu terkait bisnisnya secara umum dulu deh gitu. Misalnya di perusahaan apa? Perusahaan finansial gitu. Ya udah dipahami kayak gimana sih kurang lebih di perusahaan finansial gitu kan ya. Kenapa? Karena pemahaman bisnis itu penting supaya kita ketika kita memberikan itu bisa align atau bisa sesuai nih dengan apa yang dilakukan oleh nanti para peserta yang diberikan training atau development gitu, pemahaman bisnis ya. Terus yang kedua sih yang terpenting adalah setidaknya sering-seringin aja lah gitu, baca-baca artikel kayak apa sih sebenarnya development itu mengenai apa, training itu mengenai apa gitu kan, karena training itu kan nggak yang namanya ngajar gitu kan ya, kalau ngajar di sekolah kan udah ada gitu bukunya apa terus tinggal diajarin. Nah jadi kalau misalnya memang suka dengan training developer bisa mulailah baca-baca gitu kan ya, banyak sekarang di mbah Google gitu kan ya, tinggal cari ketik learning development udah keluar semua gitu, apa sih sebenarnya learning and development, apain aja sih, talent itu apa sih, participant training itu apa, itu sih sebenarnya. Nanti along the way ketika udah masuk ke dalam role tersebut baru bisa dipelajarin lagi. Itu ya simple praktisnya teman-teman, jadi harus tahu dulu nih hanya kemudian apa sih yang dipelajari di development. Teman-teman juga harus mengukur diri dulu gitu ya, enggak dengan kerjaan seperti itu, kalau senang ya mungkin ya sesuai gitu ya. Nah sekarang gini, udah masuk nih Mbak Kiki, udah masuk dunia. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di sana untuk learning development itu? Secara garis besar aja sih, nggak usah kan pasti banyak banget kerjaan. Secara garis besar apa sih yang dipelajari? Apa yang dikerjakan maksudnya? Dikerjain dulu kali ya, Mas Kamal ya. Oke. Iya betul. Sip. Kalau dibilang apa sih yang dikerjain, ya pasti gitu sesuai judulnya learning and development. Orang people developer lah gitu ya, atau sebagai seorang trainer yang dilakukan adalah pastinya menyiapkan dan juga melakukan pengembangan tim yang memang menjadi menjadi tanggung jawabnya nih. Misalnya talent development untuk tim apa gitu ya. Misalnya kalau sekarang di perusahaan kan talent development itu terbagi menjadi dua ya. Ada talent development yang memang berada di dalam departemen HR, di mana melakukan pengembangan untuk keseluruhan tim yang ada di company gitu ya, secara general atau secara umum ya. Contoh misalnya ada departemen IT, ada departemen teknologi, ada departemen marketing, ada departemen sales, ada departemen operation. Nah, untuk tim learning and development yang ada di dalam HR ya, di dalam fungsi HR, tugasnya adalah untuk memberikan pengembangan secara menyeluruh untuk ya. Contohnya pengembangan menyeluruh itu apa sih? Contoh pengembangan diri, misalnya contoh apa sih pengembangan diri yang paling umum ya, kalau untuk manajemen waktu, nah gitu. Nah itu topik-topik umum seperti itulah yang dilakukan oleh tim learning and development yang ada di dalam. Nah yang kedua, jenis kedua adalah learning and development yang berada di dalam masing-masing fungsi itu sendiri gitu. Contoh misalnya ada fungsi sales, ada departemen sales itu biasanya ada beberapa company yang memang juga punya divisi learning and development di dalam departemen atau fungsi tersebut gitu. Misalnya atau misalnya kalau di dalam company tersebut ada departemen collection gitu ya. Nah perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah fungsi-fungsi yang spesifik, contohnya misalnya di sales, di operation atau di collection, benar-benar fokus tidak hanya memberikan pengembangan secara umum. Jadi kalau sama yang learning development yang ada di HR, nah kalau di dalam fungsi itu lebih menyasar ke kompetensi-kompetensi spesifik nih yang dibutuhkan karyawan-karyawan berada di dalam fungsi tersebut. Contoh kalau misalnya sales, nah kalau jadi orang sales itu apa sih kemampuan khusus yang diperlukan? Contoh kemampuan produksi, kemudian kemampuan untuk pemahaman produk, itu kan lebih spesifik ya. Belum tentu karyawan-karyawan di departemen butuh nih produk yang sangat mumpuni gitu. Sementara untuk sales team harus paham apa aja sih produknya, pertama itu. Kemudian yang kedua prosesnya.
dia pasti technical skills atau kemampuan teknis sebagai seorang sales, bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana cara melakukan closing dalam penjualan, contohnya. Jadi untuk pengembangan mulai dari ada karyawan masuk gitu ya, atau biasanya kita sebut dengan new hires atau new joiner, sampai dengan bagaimana karyawan tersebut bisa gitu, sampai bisa dipromosikan lah ibaratnya gitu ya, sampai jenjang karir tertinggi sesuai dengan kemampuan dan juga aspirasinya. Begitu, kurang lebih. Oke, jadi ada yang umum, yang khusus, spesifik, lebih spesifik lagi untuk skill-skill yang harus ditingkatkan kalau masuk ke unit-unit tertentu, promotion, sales, ya yang. Oke, dan ini kalau lihat dari historical pengalamannya Mbak Keke ini kan lumayan ya. Kalau saya pribadi ya teman-teman, betul juga. Jadi dari officer terus pelan-pelan naik. Nah, Mbak Keke itu ada nggak dari based on experience atau apa yang Mbak Keke alami, Mbak Keke rasakan, tips aja gitu buat para pencari kerja atau para fresh graduate yang masuk dunia talent development dan dia bisa sukses nih, bisa naik jabatan, bisa proses demi proses dia jalanin, terus dia naga betah. Karena kemarin pengalaman terakhir Mbak Keke ini 5 tahun loh, lumayan panjang kan kalau untuk ukuran milenial sekarang tuh setahun 2 tahun keluar gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Keke sendiri apa nih yang sampai saat ini Mbak Keke udah jadi posisi manajer, itu apa sih yang dilakukan Mbak Keke? Kasih tips aja nih praktis ke teman-teman. Oke, prinsipnya apa ya? Pertama, yang paling penting pasti semua orang juga pada tahu istilah Mas Kamal. Itu penting sekali sih di dalam dunia kerja dan juga dalam membangun karir. Kenapa? Terkadang ada kecenderungan kita tuh kalau misalnya baru lulus, lulusan apa? Misalnya gue lulusan ekonomi, gue harus bekerja yang hubungannya sama ekonomi, misalnya kayak gitu. Padahal tidak melulu harus menjalankan pekerjaan bidang atau jurusan-jurusan kita ketika di masa kuliah dulu gitu kan ya. Jadi kita harus open minded, explore nih apa sih sebenarnya yang ada di dunia kerja gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita punya peluang, itu harga yang harus kita ambil ya. Kalau kata pepatah kan nggak ada kesempatan datang 2 kali gitu ya. Kalau ada sebuah kesempatan yang memang diberikan baik itu dari company maupun dari ya udah lakukan aja gitu. Makanya kita harus open minded. Mungkin terkadang awalnya kita bingung ini ngapain sih kerjaannya gitu ya. Tapi kalau kita mau mencoba dulu gitu kan ya, pada akhirnya kita bisa menemukan nih, oh ternyata dari apa yang kita kerjakan ada manfaatnya loh buat pengembangan diri gue dan juga gue depannya. Nah, simpelnya seperti itu. Kemudian ketika dunia kerja yang paling penting adalah harus be flexible sih. Kita harus bisa melihat apa sih yang menjadi kebutuhan perusahaan gitu kan ya, dan kita harus fleksibel dan agile. Kalau orang zaman sekarang gitu kan ya udah mulai familiar dengan kata agile gitu ya, agile artinya apa ya, jadi orang yang harus lentur gitu. Kalau misalnya hari ini diminta karena ternyata tiba-tiba besok decision-nya harus swift atau berubah menjadi mengarah ke keputusan B, ya udah kita ikuti apa sih sebenarnya yang diharapnya, ya jalankan saja dan juga lakukan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari perusahaan. Sesimpel itu sih. Oke. Terus gini, kalau sekarang kan teman-teman kayaknya ini ya kalau masuk ke dunia startup kayaknya agak roller coaster gitu ya Mbak Keke ya. Maksudnya kalau teman-teman ada yang suka yang seperti itu, tapi ketika masuk ternyata wah saya nyesel juga nih, ternyata roller coaster juga ya kayak tadi ya, harus adaptasinya cepet banget gitu berubahnya. Nah itu kalau dari tips dari Mbak Keke sendiri, karena kan Mbak Keke ini masuk ke financial sebelumnya nih, sebut saja lah namanya Home Credit. Itu di awal-awal perusahaan itu ada di Indonesia pasti juga banyak gejolak segala macam, tapi Mbak Keke bertahan. Dan mungkin kemarin baru-baru ini lagi masuk di Gojek juga sama, pasti banyak banget hal-hal yang mungkin bisa berubah dan harus menuntut kita sifatnya agile tadi gitu ya. Nah, kalau Mbak Keke sendiri punya tips nggak nih buat para pencari kerja supaya bisa melewati itulah ya, jangan langsung mudah menyerah, selesai langsung pindah ke kerja baru, jangan. Nah itu kalau itu gimana Mbak Keke menurut Mbak?
Oke, biar nggak jadi kutu loncat gitu ya Mas Kamal ya, baru 6 bulan di sini habis itu pindah gitu ya. Iya betul. Atau jadi Dari gini mana lah, pindah. jatuhnya karena males lah ngadepin kayak gini, capek gitu, kayaknya lelah ngos-ngosan. Tapi gimana cara ngadepin kayak gitu supaya ngelewat masa-masa itu gitu? Ngerti. Oke, kalau aku sih ya sebenarnya balik lagi sih, kita harus menemukan dulu nih tujuan kita kerja tuh mau ngapain gitu. Apa yang mau kita cari itu dulu kan ya. Misalnya mau kita cari apa? Apakah satu kita mau cari sebuah pengalaman, atau kedua yang kita mau cari adalah jenjang karir gitu kan ya, atau yang ketiga terserah dapat atau enggak, jenjang karirnya dapat atau enggak, yang penting gajinya gede sesuai dengan kebutuhan gue misalnya kayak gitu. Nah, setelah kita udah tahu sebenarnya tujuan kita itu maunya apa, kerja kita nih yang kita kerjakan sekarang itu membantu kita nggak sih buat capai tujuan kita. Contoh misalnya kemarin ketika aku bekerja sebenarnya kan diharapkan karena masih fresh graduate gitu ya, yang pertama yang penting dapetin pengalaman dulu deh gitu kan, dapetin pengalaman dulu supaya tahu dunia kerja seperti apa, kemudian bisnis yang dilakukan perusahaan itu seperti apa gitu kan ya, supaya tahu ke depannya kalau misalnya memang ada pada ngerti nih bagaimana cara harus menghadapi satu orang dengan orang lainnya pastinya beda-beda kan ya. Nah, misalnya selama 3 bulan kita udah kerja gitu kan ya, 3 bulan kerja, kita pasti udah tahu gambarannya nih apa yang kita lakukan gitu ya, in daily basis atau setiap harinya. Dari sana kita bisa sih apa yang dilakukan ini satu bikin kita semangat gak sih gitu. Yang kedua, apakah apa yang kita lakukan itu untuk mencapai tujuan kita, misalnya sebenarnya harapannya apa, misalnya goalnya adalah di dalam 6 bulan ke depan pengennya sih harapannya ke jenjang karir yang lebih tinggi misalnya gitu. Nah ya udah coba aja terbuka gitu kan, bicara secara asertif gitu ya, baik-baik. Tanyakan nih apakah misalnya kalau misalnya dekat sama leadernya bisa tanyakan juga ke leadernya gitu, kira-kira apa sih yang diharapkan nih gitu ya, dan kedepannya di dalam role ini apa sih sebenarnya pengembangan karir yang bisa didapatkan gitu. Terbuka aja diskusi gitu. Kalau misalnya nggak berani sama leader gitu ya, karena kan pasti di dalam perusahaan ada HR gitu ya, biasanya disebutnya HRBP atau People Business Partner atau HR Business Partner. Coba aja diskusi gitu karena aja sih ya kesempatan-kesempatan yang bisa didapatkan gitu. Nah, kalau misalnya dari jawaban yang kita dapatkan sesuai gitu kan ya udah lakukan gitu sesuai, ya udah silakan. Kalau misalnya memang mau ekspor, coba dulu ekspor. Tetapi yang terpenting adalah kalau kita berusaha untuk ekspor di tempat yang baru, kita mesti timbangin lah ya pasti gitu kan ya. Di tempat yang baru akan dapat apa, di tempat yang lama akan dapat apa gitu kan ya. Nah, dari plus minus apa yang didapatkan dan tidak didapatkan kan ya tinggal yang sesuai sama apa yang jadi tujuan kita. Sesimpel itu sih sebenarnya Mas. Kalau dari aku pribadi ya. Makanya masih tetap bisa bertahan 5 tahun karena ya udah kesempatan masih sesuai, pengalaman masih dapat. Karena ya kalau di pengalamanku sebenarnya 3 bulan tuh masih waktu yang sangat singkat buat belajar. 6 bulan itu juga sebenarnya masih singkat karena bayarin ya gitu. Oke, cukup ini ya, cukup juga penjelasannya, banyak insight-insight baru teman-teman mengenai learning and development dan juga mengenai diri pribadi dari Mbak Keke, pengalaman karena nggak mungkin Mbak Keke ngomong kayak gitu ya berdasarkan pengalaman dan udah pernah dikerjain gitu kan. Kalau ngomong aja asal teori ya nggak mungkin bisa kayak sekarang, dan itu yang benar-benar dijalanin sampai saat ini Mbak Keke rasain, Mbak Keke jalanin, ya jadilah orang Mbak Keke seperti. Oke, singkat aja sih Mbak Keke, kalimat terakhir, tips praktis. Lagi-lagi gue di sini ngomongin tips lagi ya, tips emang di sini isinya kita berbagi ya. Tips ini untuk teman-teman fresh graduate di sana, para yang mencari kerja lah, atau yang udah bekerja tapi masih kayak masukan. Tapi boleh nggak tips singkat aja untuk para pencari kerja, apapun itu ya pekerjaannya. Dan ketika udah kerja, apa yang harus dikerjakan supaya ya kerjaannya jadi bagus lah gitu, berproses, kemudian gajinya oke, kemudian jabatannya oke juga. Mbak Keke, silahkan. Oke, sip. Dari mencari kerja dulu berarti ya Mas Kamal ya. Dari mencari kerja, satu, simple, prinsip dasarnya kan masih
kan buat pekerjaan yang baik kita harus bisa menjual diri kita dengan baik gitu kan ya. Supaya orang tahu kita itu punya potensi apa sih gitu kan. Satu pasti simpel, kita punya, kalau misalnya baru nyari kerja pasti harus punya cara ngejual diri. Paling gampang adalah punya CV-nya dulu gitu kan ya. CV untuk kita ngejual diri melalui kayak misalnya job platform yang ada gitu kan ya. Ya udah rapiin dulu itu CV gitu kan ya. Bikin semenarik mungkin gitu ya. Terus kemudian adalah coba bangun koneksi aja dulu. Kayak dulu tuh aku bisa dapat kerjaan, kenapa? Bisa dapat kerjaan karena padahal lagi ngobrol sama temen. Lagi ngobrol sama lagi ngerjain apa sih sekarang, padahal niatnya mau mengajak teman tersebut gabung ke dalam tempatku bekerja waktu itu. Ternyata aku yang diajak gabung ternyata, dan itu menarik gitu. Jadi intinya adalah sering-sering ngobrol deh sama teman, cari komunitas, contohnya kayak ngaca community gitu kan ya, dan ntar bisa kenal banyak orang. Ya udah nanya-nanya gitu kan ya, ada kesempatan apa nih gitu kan, karena kadang kesempatan yang ada nggak semuanya bisa kita dapetin gitu kan. Bahkan kesempatan yang didapetin dari teman-teman yang kita kenal, kita lebih percaya, dan juga kita juga bisa dapetin di tempat kerja gitu ngapain aja, dan juga budaya kerja di sana kayak gimana gitu kan ya. Terus itu untuk mencari kerja. Nah kalau misalnya udah kerja, lalu kayak ya be the best aja untuk ngerjain semua hal yang dikasih gitu. Walaupun pekerjaannya mungkin awalnya kita nggak terlalu hajar aja, ibaratnya gitu, kerjain aja udah. Contoh misalnya dulu aku lulusan psikologi disuruh trainingin trainingin apa? Trainingin produk atau simpelnya adalah proses-proses aplikasi gitu ya, yang IT banget. Nah kan kalau dipikir-pikir ngapain ya, orang psikologi kan biasanya langsungnya nge-touch itu ibaratnya ya langsung tas pengembangan skills, time management dan segala macam gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, ku kerjain aja. Ternyata dengan kita mau ngerjain dari dulu gitu kan, kita kerjain sungguh-sungguh, ternyata itu membuat orang lain bakal dari kita melihat gitu, oh ternyata anak ini dikasih yang simple aja mau ngerti, kasih lagi deh yang lebih susah. Akhirnya dari aku memberikan training kepada sales yang baru gitu kan ya, ngerjain si aplikasi gitu kan ya, kemudian dikasih kepercayaan untuk memberikan training kepada level supervisor. Wah, satu tingkat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lakuinnya dengan sepenuh hati, itu doang sih. Kerja kalau nggak pakai hati susah. Jadi teman-teman kalau kerja harus punya semangat gitu ya. Jangan cuman mulai kerja ya udah kerjain aja, abis itu selesai gitu kan ya. Dilihat aja, dinikmat, dibuat seru kayak permainan lah. Oke, itu simple dia kalimatnya teman-teman. Jadi kalau udah kerja ya can do attitude lah ya, kalau disuruh ya positif karena segala sesuatu itu. Nah juga balik awal lagi, kita kerja emang dari pengalaman, dari uang juga tentu. Karena kerja dimanapun pasti ya masih ada aja kan. Nah, tapi kalau kita jalani dengan hati, suka, ya kan, love what you do dan do what you love. Kalau do what you love itu di weekend, kalau kerjaan itu yang tadi yang pertama, yaitu love what you do lah ya. Kalau masih mau digaji, love what you do. Kalau mau weekend baru do what you love. Sekarang nih ya, do what you love. Kita ngobrol ya, gue suka ngobrol ya, gue kerjain apa yang gue suka gitu. Oke, Mbak Keke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, waktunya sangat berharga banget nih. Hari ini teman-teman dapat pencerahan ya dari seorang Patricia Karina. Ya, sukses terus karirnya Mbak Keke, dan terima kasih, semoga bisa berbagi lagi di Ngaca Community. Ya teman-teman, dan selamat pagi semuanya.